Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya sebenarnya terima kasih Bapak sudah mau menerima saya untuk menyampaikan program yang akan saya laksanakan Pak. Jadi program ini rencananya saya jalankan setelah pendidikan program penggerak selesai Pak. Tapi mungkin ada beberapa tahapan yang saya lakukan sebelum programnya selesai. Untuk programnya sendiri, saya awalnya kenapa akhirnya saya memilih program ini karena melihat dari literasi baca dan tulis dari murid-murid gitu Pak. Karena kan memang selama ini kalau di sekolah Manggarai belum pernah ya Pak ada satu wadah yang memang kemampuan anak itu menulis kemudian dipublikasikan kemudian bisa dilihat oleh teman-temannya. Jadi kalau saya untuk meningkatkan rasa cintanya mereka terhadap literasi, saya membuat program Semut Jawa Pak. Semut Jawa. Semut Jawa. Apa itu Semut Jawa? Semangat menulis untuk jadi juara. Oh, gitu. bagus banget itu. Iya Pak. Nah, semangat menulis untuk menjadi juara. Iya. Semut Jawa. Semut Jawa. Terus ini Pak, nanti mungkin yang akan dilibatkan pertama wali kelas dari 456, kemudian beserta dengan muridnya. Jadi nanti skemanya semua anak membuat entah itu puisi, pantun, cerpen, atau mungkin surat untuk pahlawan atau untuk guru gitu. Nanti bisa dari dulu kelasnya, baru nanti dipilih terbaik untuk dibukukan gitu. Oh, jadi bentuknya bermacam-macam ya. Yeah. Bisa cerpen, bisa puisi, bisa pantun, dan sebagainya ya. Nanti setelah dipilih terbaik, 10 terbaik, baru nanti didesain dari pihak sekolah, kemudian dibukukan. Nah, bukunya nanti publikasi untuk ditaruh di perpus. Oh, menurut aku bagus sekali. Ya, memang ini program yang belum pernah dilaksanakan ya, dan juga ide-ide ini memang sangat brilian sekali, sehingga bisa untuk menambah wawasan anak dalam hal menulis, karena kan bentuk tulisan itu berbagai macam bentuk ya, bisa dalam bentuk puisi, bisa bentuk cerita, mungkin bisa bentuk pantun dan sebagainya, sehingga anak ini juga akan lebih memahami dari berbagai hal dalam tulisan itu bentuknya apa saja. Nah, seperti itu ya, sangat bagus sekali, saya sangat support sekali, saya mendukung ya, bagus. Mungkin Bapak ada masukan atau kira-kira apa gitu Pak yang perlu ditambahkan? Karena saya juga mikir gini sih Pak, kalau untuk saya sounding ke guru-guru kan juga ini Pak harus ada tempatnya juga gitu, paling nggak guru kelas 45-nya dan dia mendengar bahwa ada program ini gitu Pak. Kira-kira Bapak bisa memfasilitasi mungkin begini, supaya ini program ini bisa berjalan, memang selain juga kita harus perlu sosialisasi terutama untuk guru kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua itu membentuk program secara rutinitas, artinya pelaksanaannya dilaksanakan secara rutinitas, mungkin dalam mungkin seminggu sekali, mungkin atau mungkin sebulan sekali, tapi ada bentuk karya nyata, seperti misalnya nanti dipamerkan, pertama sebelum dibentuk dalam buku itu bisa karya-karya anak itu bisa dipamerkan dalam mading, majalah dinding, seperti itu. Sehingga apa? Yang bisa membaca bukan hanya kelas 4, 5, dan 6 saja, mungkin bisa adik-adik kelasnya kan bisa. Nah, ini untuk memotivasi mereka yang kecil bisa, kalau di kelas yang lebih rendah bisa salah satunya. Nah, jadi mungkin setiap minggu sekali dibentuk kelompok-kelompok mungkin. Oh, ini kelompok membuat puisi, ini kelompok membuat pantun, ini kelompoknya mungkin bisa saja bisa. Mungkin kelas 4 dalam bentuk pantun, kelas 5 dalam bentuk puisi, kelas 6 mungkin seperti itu mungkin bisa. Oh, jadi mungkin sebelum nanti dipublikasikan dalam bentuk buku, dipajang dulu. Ya, dipajang dulu. Nah, sebab dengan dipajang itu mereka akan ada rasa kebanggaan tersendiri. Ini loh karyaku. Nah, paling tidak nanti kalau misalnya ada yang mungkin cerita yang menarik, mungkin akan ada bertanya, ini karya siapa nih? Kelas berapa? Nah, ini untuk memotivasi yang lain. Nah, gitu, seperti itu. Ya. Terus kalau rencananya sih memang kalau untuk programnya Pak setahun sekali. Jadi setiap tahun itu ada satu karya buku Pak. Nah, kalau saya sih mikirnya setahun sekali ya Pak. Ya. Karena kan kalau buku itu kan kita harus nyetak kertasnya, kemudian dijadikan hardcover gitu. Ya. Makanya kan begini tadi. Ini kan program
untuk cetak buku atau dijadikan sebuah buku itu kan setahun sekali. Iya. Arti kalau namanya buku itu kan terdiri dari beberapa lembar, mungkin bisa puluhan lembar bahkan. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa seminggu sekali, mungkin bisa sebulan sekali. Itu kan nanti kan pada saat dipampang di mading tadi, itu kan sambil dievaluasi mana yang terbagus, mana yang paling bagus. Itulah nanti yang diambil, nanti akan dijadikan ke dalam buku. Kan tidak semua karya itu bisa dimasukkan ke dalam buku, harus ada semacam voting gitu ya? Iya, voting. Nah, kalau voting juga nanti semacam di analisa mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang pantas, mana yang enggak. Seperti itu. Ya kalau misalkan semua masuk dalam buku, ya kalau satu kebanyakan, yang kedua juga ini kok sebuah buku sehingga tidak bisa kita menilai bahwa buku ini berkualitas atau tidak. Isinya kadang macam-macam. Tapi kalau sudah melalui evaluasi terlebih dahulu, melalui ditelaah terlebih dahulu, yang bagus-bagus pasti kita bisa. Ya. Saya jadi dapat ilmu baru Pak. Tadi saya pikir hanya sebatas anak-anak mengerjakan, langsung bisa dari sama gurunya, langsung diserahkan ke pihak sekolah, sekolah menjadi langsung menjadi buku gitu. Jadi gini maksudnya kalau misalkan dalam proses edit perlu, proses edit perlu, tapi kan tidak semua harus diedit kan. Artinya kita makanya dengan memajang di mading tadi sambil dievaluasi, sambil dianalisa. Oh ini ceritanya sudah bagus, nggak perlu diedit. Oh ini nggak perlu ditampilkan di buku. Nah, itu sehingga nanti bisa dipilah-pilah mana yang perlu dan mana yang tidak, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, seperti itu. Kalaupun misalnya nanti ada mengedit itu nggak terlalu banyak yang diedit seperti itu. Nah salah satu caranya itu. Kemudian juga begini, dari hasil-hasil yang sudah ditelaah tadi, dievaluasi, ternyata ini juga bisa untuk mencari bibit-bibit dari anak-anak yang ahli, yang pintar dalam literasi. Nah itu salah satunya. Supaya nanti diarahkan supaya lebih tertata, supaya bisa lebih dia bisa benar-benar memahami. Nanti mungkin program yang kemarin itu paling nanti saya di awal sama guru-guru nanti untuk melakukan pemetaan dulu kan siswa yang memang punya kemampuan tinggi gitu di bidang literasi ya kan. Nanti mungkin kalau misalnya mading kira-kira ditaruhnya di lantai berapa ya Pak? Mading itu terutama ya sebenarnya begini, yang namanya mading sekolah itu memang kalau seperti kita ini kan dikelompokkan, artinya ada di kelompok kelas 1 kan ada paling bawah. Nah, kelas 4, kelas 5 paling kan lantai 2 lantai 3 ya. Jadi kan sebenarnya juga ada mading, cuma sampai sekarang ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu kan bisa memanfaatkan mading yang ada secara maksimal. Jadi nanti mungkin kalau program sudah berjalan Pak, ya. Anak-anak yang bikin melalui proses editingnya supaya nggak ribet gitu ya Pak. Jadi kita panjang di mading baru dibukukan. Gitu. Ya, itu kan sekarang nanti teman-temannya juga sebagai juri ya gitu. Ini yang baru kan yang enggak kan gitu. Jelas salah satunya. Ya. Terima kasih banyak Pak Mo, jadi dapat masukan lagi, dapat paling nggak ada perbaikan dari sisi teknis dan mekanismenya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala dan Pak atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu berkaitan dengan awal tahun ajaran baru nanti 2023-2024. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama menjalankan sebuah program. Programnya dicanangkan oleh saya melalui beberapa guru penggerak karena sekarang sudah mulai tahap akhir, program sudah selesai insya Allah bulan depan, dan kita diminta untuk ada satu program yang berjalan secara berkelanjutan sampai nanti, bukan hanya selama program guru penggerak tapi juga berlanjut terus-terusan. Nah,
program yang mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu adalah Semut Jawa. Jadi Semut Jawa itu singkatan dari semangat menulis untuk jadi juara. Ya, saya minta bantuan dari Bapak Ibu. Program ini berkaitan dengan literasi baca tulis. Jadi nanti guru yang memegang kelas 4, 5, dan 6 itu mengajak anaknya untuk membuat suatu karya. Karyanya berbentuknya literasi. Boleh pantun, puisi, cerpen, atau mungkin surat untuk guru, untuk pahlawan, dan sebagainya. Nah nanti saran dari Bapak Kepala Sekolah kemarin, hasil dari karya anak-anak yang sudah dibuat itu akan dipajang di Mading. Nah, dipajang di Mading ini nantinya setiap anak boleh memberikan vote atau memberikan nilai untuk hasil yang sudah dipajang. Nanti akan ada stiker di ujungnya, stiker bulat. Nah nanti setiap anak yang lagi baca Mading bisa memberikan stiker itu ditempel ke karya yang menurut dia terbaik. Nah setelah sudah berjalan nanti 1 bulan, 2 bulan, kemudian sudah final, nanti akan dilihat karya mana yang terbaik menurut teman-temannya yang sudah dipajang di Mading itu. Nah kemudian akan disortir dan dijadikan buku. Nah jadinya nanti setiap tahun akan ada publikasi buku yang hasil anak-anak menulis yang akan dipajang di perpustakaan. Nah ketika di perpustakaan itu sudah satu tahun satu buku saja, maka dalam 5 tahun ke depan akan ada 5 buku karya hasil anak-anak. Jadi prosesnya adalah goalsnya membuat publikasi buku yang dihasilkan oleh anak-anak yang nanti bisa dibaca dengan teman-teman yang lain di perpustakaan. Dan program ini kita mulai nanti di tahun ajaran baru. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira apakah ada masukan, saran, atau insight, ide baru? Silahkan. Jika izin tanya ada, jika kan tadi bilang publikasi buku kan berarti publikasinya untuk sekolah saja, apakah publikasinya di luar sekolah? Berarti kan kalau luar sekolah berarti ada penerbit dan lain sebagainya ya. Nah kalau berkaitan dengan publikasi, mungkin kalau kita kan nanti akan ada terus modelnya seperti evaluasi berkala ya. Setiap 1 tahun pada saat buku sudah diterbitkan, sudah jadi buku, maka ada evaluasi. Nah maksudnya publikasi ini kita bisa sebenarnya mengambil analogi bahwasannya bukunya nanti dipublikasikan melalui penerbit, kemudian bisa menghasilkan secara segi ekonomis gitu ya. Itu nanti mungkin jangka panjang setelah melalui proses yang mungkin setelah evaluasi pertama mungkin ada kekurangan, evaluasi lagi perbaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika hasilnya sudah baik melalui beberapa revisi, kemudian kita salurkan melalui sosial media atau mungkin buku kita dan sebagainya, itu bisa menjadi bunga rampai gitu. Ini bunga rampai, jadi nanti bisa menjadi program yang diperbaharui. Tapi untuk sementara, untuk yang singkatnya itu publikasinya hanya sebatas di perpustakaan. Jadi seenggaknya ada 1 buku yang memang hasil karya anak-anak yang nanti bisa dibaca oleh guru-guru di yang mengunjungi perpustakaan, atau mungkin ada kelasnya yang ingin mencari sumber-sumber belajar tentang literasi seperti itu. Ya, Bapak Ibu mungkin ada masukan atau yang lain? Atau mungkin kelas 1, 2, 3 mau dilibatkan juga? Belum bisa ya. Ya untuk sementara targetnya kelas tinggi ya, karena mungkin kalau kelas kemarin yang masih bisa berimajinasi silakan Gini Bu Tika, nggak tahu ini saran atau enggak, tapi saya pernah dengar ya, itu ketika publikasi nanti kan itu kan evaluasi kan, kalau misalkan kita udah kerja sama penerbit, otomatis kan ada nilai plus sendiri. Nah plus sendirinya itu saya mau tanya, bisa nggak kalau misalkan ketika kita publikasi buku dilibatkan beberapa guru, karena kan penting banget buat guru ketika guru itu bisa menerbitkan sebuah buku, karena dalam PPG sendiri ada penilaian plus ketika guru tersebut sudah publikasi buku ya, ataupun bikin tulisan yang memang sudah dipublikasi, entah
nasional entah internasional gitu. Karena saya juga pernah lihat ada satu sekolah, saya belum baca sih bukunya, tapi dia itu bikin buku bareng sama anak-anak, tapi di situ tuh ada nama guru. Nah, saya pernah tanya, itu nama gurunya kan guru banyak ya, katanya di rolling. Jadi kalau dia sih sudah bekerja sama penerbit. Jadi katanya kan ketika mungkin naik pangkat atau PPG, kalau saya kan baru tahunya PPG, itu berguna banget, nilai plus banget. Nanti bisa nih kedepannya Bu Tika ajak guru-guru lain juga terlibat biar namanya tuh ada. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih masukannya. Bener banget itu. Kalau misalkan nanti kayak misalnya sekarang yang PPG gitu, atau misalnya untuk jangka kedepannya mau naikkan pangkat, pasti kan salah satu poin, apalagi kalau golongan 4 ke atas kan harus menerbitkan buku. Nah, bisa juga berkolaborasi sama anak-anak melalui nanti sekolah. Nanti proses editing dan segala macamnya untuk editing bukunya mungkin bisa dilakukan saya sendiri, tapi mungkin dari skala anak-anaknya bapak ibu yang meminta anak-anak mengerjakan tugasnya, baru nanti dikirimkan ke saya pajang di mading, baru saya editing, saya kasih jasa dan segala macamnya, baru proses publikasi. Nah, untuk memasukkan nama guru boleh misalkan tahun ini misalkan mau Bu Kartini dulu gitu, atau misalnya ya kan kalau misalkan karya buku itu kan kalau masih 3 orang itu kan bisa ditulis namanya, kecuali 4 orang lebih baru pakai DKK kan kalau di daftar besar. Nah, mungkin 1 tahun pertama bisa 3 orang dulu, baru nanti tahun depannya siapa lagi yang mau masuk lagi, siapa tahu bisa untuk menambah nilai secara kompetensi. Bisa buat nanti luar biasa masukannya ya. Nanti jadi bergantian boleh. Ada lagi Bapak Ibu? Khususnya untuk guru kelas 456 yang nantinya kita sama-sama bergerak untuk membuat publikasi. Tidak ada? Oke, terima kasih banyak ya Ibu semua dan Bapak. Mudah-mudahan program yang ini mungkin nanti kita laksanakan di awal tahun bisa berjalan dengan maksimal, dan salah satunya nanti dari titik terendahnya dan kelasnya dulu diminta anak-anak untuk mengerjakan, kemudian bebas. Kalaupun memang nanti akan dibuat, misalnya tahun ini temanya tentang kepahlawanan, berarti puisi, pantun, cerita dan suratnya berkaitan dengan kepahlawanan. Nah, nanti setelah itu disadur, kemudian dipajang di mading. Setelah itu anak-anak nanti voting, baru nanti saya proses editing dan percetakan bukunya. Dan untuk bukunya sendiri itu kalau misalkan kita analogikan 1 kelas 10 terbaik, berarti kan kalau dari 456 kurang lebih ada 4 kali kurang lebih lah bisa ada 100 lebih ya Bu ya. Nah, itu kan lumayan tebal, jadi bisa apa ya, seenggaknya nanti kalau saat anak-anak belajar tentang pantun, nah silahkan datang ke perpus, ada hasil karya kakak kelasnya yang bisa dijadikan rujukan untuk pembuatan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan